Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusul Fikran dengan NIM 1057211115420. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan dengan teknik dekomposisi. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan dalam melakukan bisnis atau usaha yaitu teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan sebagai memecah. Ini artinya, dekomposisi yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data tersebut secara terpisah. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar terjadi peningkatan ketepatan peramalan. Selain itu, pemisahan ini juga membantu analisis atau peramal dalam memahami perilaku data lebih baik. Dalam dekomposisi itu sendiri, terdapat 4 komposisi yang digunakan untuk mendapatkan nilai ramalan masa depan yang tepat, yaitu yang pertama tren yang dilambangkan dengan huruf T, yang kedua variasi musim yang dilambangkan dengan huruf S, yang ketiga yaitu variasi siklis yang dilambangkan dengan huruf C, dan variasi random yang digambarkan dengan huruf I. Komposisi yang pertama yaitu tren. Tren dapat disebut juga sebagai tren sekuler. Nah, ini adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Jika kecenderungan arahnya naik, maka itu dapat disebut sebagai tren positif. Sedangkan jika kecenderungan arahnya turun, maka itu disebut sebagai tren negatif. Tren ini sendiri terbagi atas 2 bagian, yaitu tren linear dan tren non-linear. Tren linear. Dalam tren linear, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Tren dengan metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan-perhitungan dengan formulasi tertentu. Penggunaan tren ini cukup dengan membuat garis lurus secara bebas pada data observasi yang telah digambar dalam suatu diagram pencar sesuai dengan letak titik-titik variasinya. Namun, kemiringan garis tren akan menjadi sangat tergantung dari yang membuat garis atau tergantung dari sang pembuat garis, sehingga unsur subjektivitas dari pembuat tren menjadi bagian dari kelemahan metode ini. Akibatnya, nilai-nilai tren menjadi tidak akurat meskipun jika garis tren dapat digambar secara hati-hati dan memiliki kemungkinan mendekati nilai estimasinya jika dihitung secara matematis. Yang kedua, tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average. Tren dengan metode setengah rata-rata adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan membagi data menjadi 2 bagian. Metode ini lebih baik dari metode tangan bebas karena sudah mulai melakukan perhitungan dengan formula tertentu sehingga unsur subjektivitas menjadi berkurang. Yang ketiga yaitu tren dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan garis lurus. Garis yang paling sesuai untuk menggambar data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum. Yang keempat yaitu tren momen. Tren momen merupakan salah satu metode tren linear dengan menggunakan metode matematis penentuan tahun dasar yang dilakukan pada awal periode. Selanjutnya, tren non-linear.
Tren non-linear adalah tren dengan variabel dengan pangkat di atas angka 1. Ada dua metode yang dapat digunakan yaitu tren parabolik dan tren eksponensial. Yang pertama, tren parabolik. Tren parabolik atau dikenal dengan sebutan tren kuadrat adalah tren dengan variabel X berpangkat paling tinggi 2, sehingga akan menghasilkan garis tren yang melengkung. Yang kedua, yaitu tren eksponensial, yaitu tren nonlinear yang biasa disebut dengan tren logaritma karena persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Komposisi yang kedua dalam dekomposisi yaitu variasi musim. Dalam variasi musim ini sendiri ada beberapa metode yang digunakan dalam menentukan peramalan, yaitu yang pertama metode rata-rata total, yang kedua metode rata-rata sederhana, yang ketiga metode persentase terhadap rata-rata bergerak, dan yang keempat metode persentase tren. Komposisi yang ketiga yaitu variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis ini dihitung dalam bentuk indeks. Selanjutnya yaitu komposisi yang terakhir yaitu variasi random. Variasi random adalah variasi berupa gerakan yang tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.